Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Hafid dengan NIM 082113330057. Eh, Kali ini saya akan mengerjakan soal fisika matematika UAS yang terdiri dari 3 soal. Sebelum saya mengerjakan soal ini, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soalnya terlebih dahulu. Eh, jadi, pertama, soal nomor 1, bayangkan pada saat bermain pada roller coaster, ada orang di ujung yang akan sampai di bawah. Buatkan persamaan lengkung sesuai dengan yang Anda pikirkan. Tidak boleh sama dengan kelengkungan tersebut, tidak boleh sama dengan teman yang ada tanggal, bulan, atau 2 digit tahun kelahiran ibu Anda. Cari tahu apakah kelengkungan tersebut menghasilkan waktu tercepat untuk dari A ke B. Kemudian untuk soal nomor 2, jika tidak tercepat, seharusnya persamaan apakah yang lebih cepat? Jika sudah dianggap tercepat, buatlah persamaan kelengkungan lain yang lebih lambat. Baik, jadi saya mulai ya. Saya kerjakan nomor 1. Jadi yang pertama itu saya akan menunjukkan codingannya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya kita mendefinisikan dahulu fungsi yang akan kita masukkan. Jadi M dan C itu sendiri adalah konstanta. Konstanta, saya akan share screen dulu. Nah, saya akan di share screen. Hmm, ini tidak usah dulu. Jadi M dan C ini adalah M dan C ini adalah konstanta yang mana dihasilkan dari rumus fokus variasi. C ini kadang di sini tulisnya ini sebagai N karena ada beberapa yang memang belum diganti. Karena C N ini mungkin pengaruh dari bahasa. Kemudian ya, ini adalah persamaan yang kita input ya, yang terdiri dari eh, digit kelahiran ibu saya, ya seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan y-nya, yang harus kita lakukan ialah mencari integral dari persamaan lengkung tersebut, yang mana integral tersebut adalah I sama dengan yang akan saya tunjukkan. Seperti ini. Jadi rumus untuk mencarinya yaitu menggunakan ds ini. Nah, setelah mendapatkan ini lalu mengintegralkan setelah mendapatkan rumus ds ini, menurut soal nomor 1 kita ini disuruh mencari kecepatan pada persamaan ini. Kemudian kita harus sebenarnya kita tidak suruh mencari waktu, tapi kita akan membuktikannya saja, jadi biar elok.
Jadi pada persamaan kita akan buktikan bahwa dapat yang didapatkan dan apakah ini persamaan yang tepat. Jadi untuk ini saya akan menggunakan nilai 8 dan ini min 7 sehingga didapatkan 0,875 sekon. Setelah itu, apakah ini adalah persamaan yang cepat? Secara umum jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena persamaan yang paling cepat itu adalah dengan persamaan sikloid, yaitu salah nilainya y sama dengan a x min cos x. Gunakan parentesis atau kurung, kurung. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai t tadi untuk persamaan ini, hal yang harus kita lakukan ialah mencari nilai t pada persamaan yang menggunakan persamaan 2, yaitu persamaan Floyd. Ini sekaligus menjawab soal nomor 2. Jadi ini adalah soal nomor 2 dan codingannya M dan C ini harus sama di persamaan nomor 1 dan 2 karena kita akan membandingkan. Nilai X dan Y ini didapatkan dari Desmos, yaitu semacam website untuk membuat grafik. Kita mencari X dan Y-nya, yaitu karena ya memang sama yang kita cari, dan X ini adalah kita ini mencari persamaan sikloid, yaitu persamaan lengkung yang mana lengkungan seperti meloncat-loncat seperti ini, yang mana rumusnya ialah Y sama dengan 1,13177 kali X min sin. Nah, ini ada kesalahan tulis ini, malah ditulisin H. Hmm. Jadi kita lihat walaupun saya tidak menggunakan persamaan sikloid, tapi menggunakan persamaan ya sikloid tapi I sin H, dapatkan persamaan lain yang lebih cepat. Saya tidak menggunakan persamaan sikloid, tapi menggunakan ya mirip-mirip lah. Dapatkan persamaan yang lebih tepat, lebih cepat. Dengan demikian, saya telah menyelesaikan problem nomor 2. Saya telah melakukan hasil yang bagus. Sekarang pertanyaannya, mengapa persamaan yang tadi saya buat itu yang grafiknya, jadi saya jujur ini saya akan menampilkan grafiknya dahulu. Untuk apa? Untuk agar kita dapat membandingkan eh, kita dapat membandingkan kan pada dua grafik tersebut mengapa bisa lebih cepat. Kali ini saya akan menggunakan Desmos ya, itu karena agar grafik yang ditampilkan lebih baik. Ini akan setelahnya akan saya share.
Lalu ada keanehan, keanehan dalam rumus ini. Kenapa kok dimasukin di anu kok nggak bisa? Ya, berarti lihat seperti ini. Jadi saya akan melakukan share screen ini. Hmm. Dapat dilihat mengapa bisa lebih cepat. Dilihat mengapa akan bisa lebih cepat. Hal itu karena mungkin grafik yang eh, anu lebih bersifat apa bisa lebih cepat. Hal itu karena dalam paraboloid itu bisa mengubah energi potensial menjadi energi kinetik. Berdasarkan referensi yang saya baca seperti itu adalah alasan mengapa gerak paraboloid ini bisa lebih cepat, walaupun faktanya tidak selalu lebih cepat. Hal itu karena berdasarkan saya coba itu tidak selalu karena bisa terjadi karena gaya gesek atau permukaan yang tidak merata. Hal itu menyebabkan yang paraboloid itu tidak benar yang bercepat. Oke, kali ini yang terakhir saya akan mengerjakan soal nomor 3. Oke, ya. Inilah soal nomor 3. Saya jadikan dulu soalnya gimana. Jadi, ya pakai ini saja sebenarnya tidak apa-apa. Jadi gini, dari kita harus mencari apa itu persamaan Lagrange dari ini. Jadi ini adalah sebuah papan yang dimana terdapat dua papan yang dijejer seperti ini, yang mana di atasnya ini ada semacam eh, apa ya namanya itu, buletan buletan itu, saya lupa itu namanya. Kemudian itu akan dipisahkan sebuah tali di sini, yang mana tali itu akan digunting, kemudian akan jatuh. Pada saat T sama dengan 0 itu digunting ya, itu keadaan diam lagian dan akan jatuh. Tuh. Sebetulnya pada soal ini
Kalau menurut saya ini terlalu umum. Soalnya kemungkinannya sangat banyak. Tapi menurut orang yang bisa dikatakan terpercaya, ini bisa dikerjakan. Jadi dengan menganggap ya, dengan menganggap karena ini apa ya, soal tidak disebutkan banyak hal, tapi karena ini licin ya, jadi guysnya nggak ada. Jadinya makanya kenapa jatuh. Ini yang anu ini kenapa jatuh. Nah, habis itu jatuh. Ini mengapa kok anu. Nah, langkah pertama, yang pertama itu kita harus menentukan dulu energi kinetiknya. Karena ini ada dua benda, jadi kayak kita pisah gitu. Jadi ini ada X1 atau X2. Dan ada ITT1 dan ITT2. Ini mohon maaf saya lupa nulis ya. Nah, habis itu eh, koordinatnya ini X1 sama X2 ini dibedakan. Soalnya ini tuh kayak dua benda berbeda. Jadi kalau pakai Euler-Lagrange itu anunya itu harus dibedakan dek. Kalau misalnya seandainya itu berdua X1 terus itu berdua L itu berdua T dikalikan itu L berdua X dot itu satu dan duanya itu juga pengaruh. Nah, eh, kemudian setelah mencari energi kinetik, melakukan rumus didapatkan seperti ini. Kemudian kita mencari T rotasi. T rotasi ini sama dengan nol. Kenapa? Soalnya kita ini mencari massa, ini kan massa, pusat massa kan dianggap di tengah. Karena di tengah, coba lihat ini kan dari T rotasi ya, itu rumusnya kan kayak gini. Kalau T-nya di tengah, itu kan, ini kan dalam keadaan itu nggak ada massa. Jadi, T rotasinya sama dengan nol. Mari gitu, kita mencari energi potensial, itu gampang ya, wis kayak tinggal di, ini kan Y, Y, ini tuh kayak ya R gitulah. Nah, dianggap theta itu dari sini ini kan 60 derajat, ini kan 60 derajat, 60 derajat. Nah, habis itu dicari persamaan begininya, kemudian V, kemudian Lagrange ini dimasukin, terus dapatkan 76 L, terus MG, L cos theta sama dengan nol. Walaupun sebetulnya jawaban tadi sebetulnya ada ralat sedikit, ada kesalahan. Eh, untuk cosnya sendiri ini adalah setengah, setengah kali ya setengah. Jadi jawaban yang benar itu adalah 3/7 G per L cos theta. Itu jawaban yang benar. Jadi ini kayak belum dinambahin anunya. Oke, jadi kali ini sudah clear. Mohon maaf kalau saya banyak salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.